Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Muslim, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain kecuali Allah akan menambah kemuliaan pada orang tersebut. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, teruskan mengirim pertanyaan dan komentar di kolom komen biar seru. Dan kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, mari kita sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, alhamdulillah. Ustadz, ini ada sahabat saya, Ustadz. Memang saya tahu dia dizalimi orang dan hatinya penuh amarah, Ustadz. Kelihatannya nggak bisa lepas, sehingga setiap kali kita berbicara, pembicaraan kembali ke masalah-masalah seperti itu terus gitu, Ustadz. Bagaimana menghadapi sahabat saya ini, Ustadz? Masya Allah. Ya, kita udah pernah bahas dalam ilmu tasawuf disebutkan, obatnya aus adalah minum, dan obatnya sakit hati adalah memaafkan. Nah, ini. Tadi di depan kita udah bahas, kutip sebuah hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim, dan tidak ada orang yang memaafkan orang lain, kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan kepada orang tersebut. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf, ini dikatakan, selama kita belum bisa memaafkan orang yang menyakiti hati kita, selama itu juga sakit hati itu tidak akan pernah hilang dari diri kita. Ini men. Sama kayak minum. Selama kita belum minum, maka ausnya belum hilang. Karena obatnya aus adalah minum. Dan obatnya sakit hati adalah memaafkan. Ini. Jalaluddin Rumi, ini dalam kitab Masnawi. Jalaluddin Rumi mengatakan, biarkanlah hatimu itu patah. Karena dengan patah, hatimu terbuka. Nah, ini. Jadi Jalaluddin Rumi mengatakan, kalau kita disakiti orang nggak apa-apa. Karena kadang-kadang, karena sebab kita disakiti hati orang itu, hati kita patah. Broken heart. Dan ketika hati itu patah, maka hati kita terbuka untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Seringkali pada saat kita menderita sesuatu yang menyakitkan hati kita, kita malah lebih dekat kepada Allah. Ini. Bahwa kita awalnya marah, iya. Tapi menurut Jalaluddin Rumi, nggak apa-apa. Nanti marah itu ada tingkatannya bagaimana kita ngatasinnya. Tapi kalau kita udah disakitin hati orang, itu hati kita akan patah dan terbuka. Pada saat patah terbuka itulah hidayah dari Allah bisa masuk. Bahwa kita marah, iya. Ibnu Athaillah kita udah pernah bahas kan. Ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama, kita disakitin orang, kita nggak balas, kita doa sama Allah, minta keadilan dari Allah. Ingat, jangan doa yang buruk-buruk. Jangan bilang, ya Allah laknatlah orang yang telah menzalimiku. Jangan. Tapi kita doanya, wahai Allah, aku telah dizalimi oleh orang itu, aku mohon keadilan darimu. Ini tingkat yang pertama. Ingat gak? Ibnu Athaillah bilang. Tingkat yang kedua, kata Ibnu Athaillah, kita tahan sekuat-kuatnya kemarahan kita itu. Karena orang yang kuat bukan orang yang jagoan berantem, tapi orang yang kuat, orang yang mampu menahan amarahnya. Yang ketiga, kata Ibnu Athaillah, kalau kita disakitin orang, kita maafin. Nah ini nih, kita maafin. Udah, maafin aja dah. Karena orang yang akan memaafkan ini akan ditambahkan kemuliaannya oleh Allah. Dan tingkat yang keempat, kata Ibnu Athaillah, kalau kita disakitin, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dia dengan kebaikanmu. Ini. Inilah yang menyebabkan dalam kajian-kajian tasawuf disebutkan, patahnya hati, sakitnya hati itu malah membuka peluang bagi kita untuk mendapat hidayah. Sedangkan dosa yang kita lakukan terus-menerus, di sisi lain ya, bagi orang yang menzalimi ya, itu akan membuat hatinya mati. Orang yang disakiti, itu malah terbuka kemungkinan mendapat hidayah. Tapi orang yang menyakiti, menzalimi, ini malah terbuka kemungkinan hatinya akan mati. Ibnu Athaillah mengatakan dalam Matan al-Hikamnya, beliau ciri-ciri orang yang mati hatinya itu ada dua, kata Ibnu Athaillah.
Yang pertama adalah ketika dia tidak merasa kecewa bahwa dia telah melewatkan kesempatan untuk beribadah. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah, cirinya adalah dia tidak merasa gembira atau dia tidak merasa sedih ketika dia melakukan berbagai maksiat. Nah, ini. Ibnu Ajibah bahkan menambahkan satu lagi. Ini dalam kitabnya yang ditulis oleh Ibnu Ajibah, beliau menambah satu lagi, yaitu apa? Berteman dengan orang-orang yang juga hatinya mati. Nah, ini. Jadi kalau kita melewatkan berbagai kesempatan untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, kita nggak merasa rugi. Lewat sholat asar nggak ngerasa rugi, lewat sholat maghrib nggak ngerasa rugi, biasa aja, tenang aja, benar nggak? Yang kedua cirinya adalah ketika kita melakukan berbagai maksiat, kita nggak merasa menyesal dalam perbuatan-perbuatan maksiat kita itu. Dan yang ketiga, kata Ibnu Ajibah, kita berteman dengan orang-orang yang mati hatinya juga. Ini. Jadi hati-hati. Bagi mereka yang suka menzolimi orang, yang menyakiti orang, hati-hati. Karena itu perlahan-lahan dia akan timbul noktah hitam dalam hati kita, sehingga akhirnya hati kita jadi mati, hati kita jadi beku. Nah, ini. Itu sebabnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ini adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengingatkan kepada kita orang-orang yang hatinya telah mati, maka dia akan enteng sekali menganggap dosa-dosa yang dia lakukan gitu. Enteng banget, jadi buat dosa, buat zolim sama orang, enteng banget. Udah nggak ada rasa bersalah lagi. Kalau orang udah hatinya mati, maka dia lakukan berbagai maksiat, dia tidak merasakan lagi itu sebagai sesuatu yang membebani dirinya. Nah, kalau udah kayak begini, maka tunggu aja saatnya Allah yang Maha Penyayang itu akan memberikan peringatan kepada orang-orang yang hatinya telah mati ini dengan cara apa? Dengan cara membuka aibnya. Orang yang kalau udah buat dosa diingetin sama Allah, benar gak? Begini begitu diingetin, nggak juga ingat-ingat, maka karena Allah sayang sama orang itu, maka Allah akan buka aibnya. Dan ketika aibnya terbuka, barulah orang itu kemudian merasa dia harus menghentikan maksiat-maksiat yang dilakukannya. Nah, itu sebabnya juga Umar bin Khattab waktu itu kan ada orang pencuri ketangkep, dia ngaku minta maaf Amirul Mukminin, ini baru sekali katanya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, enggak mungkin satu kali. Kalau satu kali Allah pasti menutup aibmu. Kalau udah ketangkep ketahuan begini, nah ini artinya udah berulang kali. Dan ini adalah caranya kasih sayangnya Allah untuk menghentikan dirimu dari perbuatan dosa tersebut. Nah gitu Fit. Masya Allah Ustadz ya, jadi hati kita bisa tenang ya kalau kita bisa memaafkan, damai. Ustadz, out of topic nih Ustadz, udah beberapa sekali pertanyaan nih di kolom komentar. Yaitu para wanita juga bertanya, kalau gitu apa ciri-ciri jodoh pria yang diidam-idamkan dalam konsep Islam Ustadz? Ya Allah, ini panjang ceritanya, kalau bisa nanti kita buat satu episode lagi, yaitu jodoh dalam pandangan wanita. Di dalam kisah-kisah yang diceritakan, hadis-hadis Rasulullah SAW, itu kita menemukan bahwa wanita pun mempunyai hak untuk meminang laki-laki. Nah ini men. Bukan aja laki-laki meminang perempuan, tapi perempuan juga bisa meminang laki-laki. Seorang wanita mempunyai ketertarikan kepada laki-laki, maka melalui kerabatnya menyampaikan maksudnya untuk menikahi pria tersebut. Banyak contohnya. Misalnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan keinginannya kepada kerabatnya untuk meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar enggak? Nah, kita juga banyak ceritanya bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan keinginan anaknya untuk dinikahi waktu itu pertama-tama kepada Abu Bakar, kemudian kepada Utsman radhiyallahu anhum. Nah, jadi yang pertama poinnya, wanita pun dapat menyatakan keinginannya untuk menikahi seorang laki-laki. Ada banyak ceritanya, tadi kita udah kasih contoh. Yang kedua, wanita pun mempunyai hak untuk menolak pinangan laki-laki lain. Memang ada hadis yang berbunyi, bagi wanita
yang dilamar oleh seorang laki-laki yang soleh, yang baik agamanya, baik akhlaknya, ini dia nggak boleh, dia akan menyanyiakan, akan rusaklah apabila dia menolak pinangan laki-laki tersebut. Oke. Nah, ini tapi konteksnya adalah agar wanita tersebut tidak menyanyiakan, tidak menolak secara membabi buta gitu. Tapi bisa wanita itu menolak lamaran dari seorang yang laki-laki yang soleh, yang bagus akhlaknya. Kalau dia nggak ada ketertarikan pada laki-laki tersebut. Ini juga ada hadisnya. Rasulullah SAW waktu itu didatangi oleh seorang wanita, dia mengadu, ya Rasulullah, aku nggak mau sama laki-laki yang itu katanya. Kenapa? Karena kalau dia lagi jalan sama teman-temannya, dia yang paling pendek katanya. Dan dia yang paling hitam katanya gitu. Jadi aku kurang mau sama dia itu. Ini juga menunjukkan bahwa wanita mempunyai hak untuk memilih pinangan mana, pinangan dari laki-laki mana yang akan dia terima. Nah, nanti kalau ada waktu nanti kita buat satu episode khusus cerita tentang bagaimana jodoh menurut point of view-nya wanita. Nanti kita kumpulin kisah-kisah tentang itu. Gitu, Fit. Masya Allah. Baik Ustadz, next episode kita bahas habis soal jodoh wanita ini ya Ustadz ya. Jadi sahabat, ditunggu episode berikutnya untuk khusus jodoh-jodoh khusus untuk wanita. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.